Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat dari bulan Muharram 1443 Hijriah, yang apabila kita mencoba untuk menapaktilasi dari apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW bersama salah seorang sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, dari perjalanan hijrah dari Mekah menuju Yathrib yang di kemudian hari menjadi Madinah Al-Munawwarah itu. Maka sebelum keberangkatan Nabi SAW ada beberapa peristiwa yang kejadian hijrah tersebut apabila kita kerucutkan sesungguhnya adalah bahagian dari puncak dari perjuangan Nabi ketika di Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk menyampaikan dakwah. Karena pada tahun yang kelima dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, Nabi pernah memerintahkan kepada mereka, rombongan Utsman bin Affan itu, untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke negeri seberang melewati Laut Merah. Kemudian pula beliau dan para sahabat yang lain, Nabi SAW pernah diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Diboikot selama 3 tahun, tidak boleh melakukan interaksi apapun dengan Nabi dan para sahabat beliau. Itu di kampungnya Abu Talib, paman beliau. Sampai 3 tahun sesudah itu, berakhirnya masa pemboikotan tersebut seiring dengan lapuknya surat pemboikotan yang dipasang di dinding Ka'bah. Ini kami sampaikan beberapa episode yang pada akhirnya Nabi dan para sahabat beliau itu memutuskan atau dengan izin Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sesudah peristiwa pemboikotan tersebut, pada tahun yang ke-10 dari kenabian, bersama Zaid bin Harithah, Nabi berangkat ke kota Taif untuk berdakwah ke sana. Kota Taif itu lumayan jauh jaraknya dari kota Mekah. Daerahnya menanjak, mendaki, yang kalau dalam perjalanan ziarah jamaah haji dan umrah itu akan diketahui tampak nyata bagaimana daerah Taif itu daerah perbukitan dan jurang, lerengnya sangat curam. Itu bayangan sekarang dengan perjalanan kendaraan roda 4, naik bus, pemandangannya sangat indah. Tapi ketika Nabi berdakwah menyampaikan Islam kepada masyarakat Taif itu, beliau berjalan kaki dengan salah seorang sahabatnya. Sekiranya di sana ada orang yang mau menerima dakwah Islam, tetapi yang didapati adalah apa? Yang didapati penolakan, yang didapati adalah cemoohan, yang didapati adalah kekerasan-kekerasan fisik, sehingga sebahagian dari masyarakat Taif itu melempari Nabi dan sahabatnya itu dengan lemparan-lemparan batu. Telapak kaki Nabi atau bahagian dari kaki Nabi bercucuran dengan darah, sehingga akhirnya membuat Zaid bin Harithah tadi menjadikan dirinya sebagai perisai yang akan membentengi Nabi. Dipeluknya tubuh Nabi dan dibiarkan badannya itu sebagai benteng untuk menahan dari lemparan-lemparan batu. Berpindahlah kucuran darah itu ke tubuh sahabatnya tadi, mulai dari kepala sampai ke punggung. Begitu yang dialami oleh Nabi dan sahabat beliau dalam rangka menyampaikan dakwah dan menunjukkan pula betapa berharganya dakwah yang beliau bawa itu, sehingga sahabat pada masa hijrah ke Habasyah itu menyeberangi Laut Merah rela berangkat dengan susah payah, atau menahan masa-masa boikot selama 3 tahun. Sampai kemudian ada yang menyebutkan dalam catatan sejarah itu, Nabi dan para sahabat beliau itu memakan dedaunan karena sudah tidak ada lagi bahan makanan pokok yang bisa untuk dikonsumsi. Mengganjal perut dengan batu untuk menahan lapar. Siksaan-siksaan fisik yang sampai juga pada peristiwa Taif itu tidak menyurutkan nyali Nabi dan para sahabat beliau untuk bertahan dengan keimanan. Ini peristiwa-peristiwa penting sampai kemudian akhirnya Nabi dan sahabat beliau tadi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Artinya siksaan-siksaan fisik dalam membawa kebenaran atau memperjuangkan kebenaran itu tidak membuat mereka rela menggadaikan keyakinannya atau mundur ke belakang disebabkan oleh banyaknya penolakan dan berbagai macam siksaan tadi. Sehingga dalam suatu kesempatan di Darun Nadwah, tempat permusawaratannya orang-orang kafir Quraisy, memutuskan satu rencana untuk menghabisi Nabi SAW. Ada dewan perwakilan orang-orang musyrikin Quraisy namanya Darun Nadwah. Di sana mereka memutuskan untuk apa? Seperti yang diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang musyrikin Quraisy tersebut dengan para pembesar-pembesar tokohnya, pembesar-pembesar kaumnya memutuskan satu rencana jahat untuk liyusbituka, untuk menangkap dan memenjarakan Nabi. 3 opsi yang mereka putuskan. Yang kedua adalah liyaqtuluka, untuk mengeksekusi dan menghabisi nyawa Nabi SAW. Au yukhrijuka, atau mencabut kewarganegaraannya, mengusirnya dari Mekah. 3 opsi yang mereka putuskan. Sehingga malamnya mereka bergerak untuk mengepung rumah Nabi SAW dengan sejumlah jawara pendekar-pendekar Quraisy yang diharapkan dengan kehadiran para pendekar itu membuat rencana mereka tidak gagal. Tetapi Allah juga punya rencana terbaik. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana jahat, Allah juga punya skenario untuk menyelamatkan nabinya, dan skenario Allah itulah yang terbaik. Nabi pada siang hari itu juga mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya beliau dari Jibril bahwasanya sudah diizinkan untuk meninggalkan kota Mekah. Datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan menutup kepala beliau dengan kain, sehingga tidak diketahui siapa yang datang itu, karena orang yang dengan penutup ada kain di wajahnya. Dan ketika sampai, rupanya yang datang adalah Rasul SAW. Abu Bakar terkejut, dan Nabi menyampaikan bahwa malam ini kita akan berangkat meninggalkan kota Mekah. Berangkatlah beliau pada malamnya setelah memberikan perintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat mana beliau tidur seperti biasa, sehingga orang-orang yang telah mengepung itu menduga Nabi masih tidur. Kemudian Allah lelapkan mereka dengan tidur yang sangat nyenyak, yang menyebabkan kemudian Nabi berhasil lolos dari pengepungan itu dan singgah di sebuah tempat gua Sur untuk menghapus jejak keberangkatan mereka menuju Madinah Al-Munawwarah itu. Dalam perjalanan ke gua Sur tersebut, Abu Bakar As-Siddiq yang menyiapkan tempat, yang membersihkan gua itu dari berbagai macam kotoran atau sekiranya ada binatang-binatang berbisa. Mantel yang dibawanya atau baju yang dipakainya itu disobek untuk menutupi beberapa lubang yang ada dalam gua, supaya kalau dalam lubang tersebut ada binatang berbisa, dia takkan bisa keluar karena sudah ditutup terlebih dahulu. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana juga tadi sahabat beliau ketika berkunjung ke Taif menjadikan tubuhnya sebagai tameng, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadikan pakaiannya sebagai penutup lubang-lubang yang ada di Gua Sur. Sampai ketika ada satu lubang terakhir yang tak bisa ditutupi, maka dia jadikan kaki atau tumitnya itu untuk menutupi lubang itu. Kemudian dipersilahkannya Nabi untuk beristirahat. Ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq meringis kesakitan, Nabi terkejut. Ada apa wahai sahabatku? Kaki saya disengat binatang berbisa wahai Rasulullah. Demikian dia memberikan perlindungan kepada Nabi. Demikian dia menahan rasa sakit dari sengatan binatang berbisa, asalkan Nabi SAW bisa istirahat dengan nyaman dan tenang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Dengan memberikan air ludah beliau ke bekas sengatan binatang berbisa tadi, seketika akhirnya sengatan binatang berbisa itu hilang. Sakit yang dialaminya kembali pulih seperti sedia kala. Itu diantara bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diabadikan ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-40 dari surah At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu
id akhrajahu alladhina kafaru id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad itu, maka Allah yang akan pasti menolongnya. Artinya ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan bantuan kepada beliau, sehingga akhirnya memutuskan untuk hijrah tadi, Allah memberikan pertolongan kepada utusannya tersebut. Sampai ketika dia berada dalam gua dan berkata kepada sahabatnya itu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau sedih dan takut, karena sesungguhnya walaupun kita berdua, Allah pasti akan menolong kita. Kemudian apa lagi yang terjadi? Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan kepada Nabi SAW dan kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi dikejar, dalam kondisi menjadi buronan DPO orang-orang musyrikin Quraisy. Allah turunkan ketenangan kepada Nabi dan sahabatnya itu. Ini kan kondisi yang bertolak belakang. Kalau tadi tubuh sakit tidak menggoyahkan iman mereka untuk tetap berdakwah, kalau sekarang ini adalah dalam kondisi dikejar-kejar, diburu, tetapi Allah turunkan ketenangannya. Artinya ketenangan itu atau sakitnya fisik yang dirasakan oleh Nabi, bahagian dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah karena tetapnya beliau berada fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah tolong Nabi dan sahabat beliau itu dengan pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Di puncak perjuangan seseorang, ketika tidak ada lagi tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak kita duga sama sekali sebelumnya, selama kita ikhlas dalam kebenaran, selama ikhlas dalam memperjuangkan agama ini. Sebab itu telah dicontohkan melalui apa yang disebut di surah At-Taubah ini. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Setelah sebelumnya Allah turunkan ketenangan tadi, Allah bantu pula Nabi dengan adanya pasukan-pasukan yang tak terlihat yang menolong beliau. Apa itu? Di antaranya disebutkan adalah laba-laba yang bersarang di depan pintu gua, atau burung yang membuat sarang, sehingga dalam dugaan orang yang lewat di tempat itu atau orang-orang musyrikin Quraisy yang mencari Nabi tadi, bahwasanya mereka pasti menduga di tempat tersebut tidak mungkin ada orang yang tinggal di dalamnya, karena ada sarang laba-laba yang masih utuh ataupun burung yang bersarang di sana. Kalau ada orang, maka tak akan mungkin ada binatang atau hewan yang ada di pintu gua tersebut. Tetapi dalam pandangan kita atau dalam rahasia Allah ini adalah pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi dengan memerintahkan hewan tersebut, binatang tadi, untuk membuat sarang di depan pintu gua. Itu yang disebut dengan wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah tolong dengan jundun. Ini maksudnya adalah tentara, pasukan-pasukan. Dalam bahasa militer itu adalah pasukan atau tentara, lam tarauha, yang tidak terlihat, yang tidak kamu lihat. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga mereka menjadi bahagian dari orang yang makhluk yang membantu dakwah Nabi, menyelamatkan Nabi, sehingga kemudian beliau selamat dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy tadi. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Ini yang bagian akhirnya dari penjelasan yang kemudian membuat beliau berhasil sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Allah jadikan kalimat seruan atau ideologi orang-orang kafir itu rendah serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan seruan Allah itulah, kalimat Allah itulah yang paling tinggi setinggi-tingginya. Jadi seruan orang kafir, rencana orang musyrikin Quraisy itu Allah jadikan berantakan, tidak berlaku sama sekali. Dan dakwah Nabi itulah yang ulia, yang tinggi pada akhirnya, sebab dengan momentum hijrah tadi menjadikan kemudian Nabi diizinkan untuk melakukan balasan secukupnya ketika ada gangguan yang datang di kemudian hari. Sehingga yang terjadi sesudah itu adalah beberapa kejadian perang Badar, perang Uhud, penaklukan Mekah, sampai kemudian Nabi juga mewasiatkan untuk memerintahkan supaya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu diusir. Semuanya terlaksana dengan baik dan Madinah menjadi Al-Munawwarah, menjadi kota yang gemerlapan,
memancarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Itulah di antara episod-episod penting yang bisa kita lihat kembali dari peristiwa hijrah ini, bahwa selamanya kita tetap dituntut untuk melakukan hijrah, perbaikan dari hari ke hari, berpindah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik, berpindah kepada sesuatu yang Allah murkai, kepada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada lagi sampai datangnya kiamat, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat beliau itu. Tetapi hijrah dari kejahatan kepada kebaikan, hijrah dari kekafiran kepada keimanan, hijrah dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi kepada yang mendatangkan ridha Allah, itu akan senantiasa wajib dan perlu kita lakukan dalam rangka kita supaya diberikan pertolongannya setiap waktu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.